Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Absen 1 akan mempresentasikan biografi Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga adalah seorang pejuang, negarawan, dan ekonomi. Lelaki kelahiran Fort de Kock, Hindia Belanda, sekarang dikenal dengan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902, yang bernama lahir Muhammad Adhar, merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Selain menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta juga pernah menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta 1-2 dan RIS. Pada tahun 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden akibat perselisihan dengan Presiden Soekarno. Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Atas jasanya, nama Bung Hatta diabadikan dalam nama sebuah bandar udara internasional di Tangerang, Banten, Indonesia, bersama dengan IR Soekarno, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Selain di Indonesia, nama beliau juga diabadikan menjadi sebuah nama jalan bernama Muhammad Hattastraat di Zuiderpolder, Haarlem, Belanda. Pada 18 November 1945, Bung Hatta menikah dengan Rahmi dan dikaruniai 3 anak perempuan, yaitu Mutia Farida Hatta, Gembala Rabi'ah Hatta, dan Halida Nuriyah Hatta. Pada 14 Maret 1980, pada usia 77, Bung Hatta meninggal dunia di Jakarta. Sejak kecil, Hatta dibesarkan pada lingkungan taat beragama. Kakek dari belah pihak ayahnya yang bernama Abdurrahman Batu Hampar merupakan ulama pendiri Surau Batu Hampar, yaitu salah satu surau yang bertahan pasca Perang Paderi. Namun pada saat Hatta berusia 7 bulan, ayah beliau yang bernama Muhammad Jamil meninggal dunia. Dan setelah sepeninggalan ayahnya, sang ibu menikah dengan seorang pedagang dari Palembang yang sering berhubungan dagang dengan kakek beliau dari pihak ibu, yaitu Ilyas Bagindo Marah bernama Agus Hajining. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 4 orang anak perempuan. Muhammad Hatta mengenyam pendidikan formal untuk pertama kali di sekolah swasta. Namun setelah 6 bulan, beliau pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan kakaknya Rafi'ah. Namun tidak begitu lama. Pelajarannya berhenti di pertengahan semester 3, lalu beliau pindah ke ILS hingga tahun 1913. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya. Beliau di Mulo. Sejak menempuh pendidikan Mulo, beliau mulai tertarik dengan perkumpulan pemuda dan beliau masuk dalam Jong Sumatera Bond dan menjadi bendahara. Pada tahun 1921 hingga 1932, Muhammad Hatta melanjutkan studi di Handes Hogeschool Belanda. Selama studi, beliau masuk dalam organisasi yang kemudian menjadi organisasi politik akibat pengaruh Ki Hajar Dewantara, Dawes Daker, dan Cipto Mangkusumo bernama Indische-Varening. Pada tahun 1922, Indische-Varening berubah nama menjadi Indonesia Varening, lalu berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1923, Bung Hatta menjadi bendahara dan mengasuh sebuah majalah bernama Hindia Putra. Pada tahun 1923, Bung Hatta lulus dalam ujian Handles Ekonomi. Pada tahun 1924, Bung Hatta nonaktif dalam Perhimpunan Indonesia karena beliau berniat untuk mengikuti ujian doktoral ekonomi di akhir tahun 1925. Namun pada waktu itu ada jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Kemudian beliau memasuki jurusan tersebut karena
terdorong oleh minat besarnya pada bidang politik. Pada 17 Januari 1926, Hatta menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia akibat beliau terlambat menyelesaikan studinya. Dan pada tahun 1926, tepatnya pada bulan Desember, Hatta didampingi oleh PKI yaitu Semaun yang menawarkan pemimpin pergerakan nasional secara umum pada PI, dan terjadilah suatu perjanjian yang dinamai dengan Konvensi Semaun-Hatta. Hal tersebut menjadi alasan pemerintahan Belanda untuk melakukan penangkapan pada Hatta. Hatta mengikuti sidang Liga menentang imperialisme, penindasan kolonial, dan untuk kemerdekaan nasional. Pada tahun 1927 di Frankfurt, dalam sidang ini Hatta tidak dapat percaya dalam komunis. Pada tahun 1927, tepatnya pada tanggal 25 September, Hatta bersama dengan Ali Sastromijojo, Majid Johadiningrat, dan juga Nazir Datuk Pamuja ditangkap oleh pemerintahan Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikaitkan dengan Semaun dan juga menghasut supaya menentang pemerintahan Belanda. Mereka semua dipenjara di Rotterdam selama 3 tahun. Pada 22 Maret 1928, sidang kedua kasus Hatta digelar. Dalam sidang, ia melakukan penolakan terhadap semua tuduhan yang diarahkannya pada dalam pidatonya yang berjudul Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Pada pidato Hatta tersebut diterbitkan menjadi brosur Sampai Indonesia. Hatta berserta 3 rekannya yang lainnya akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Pengadilan di Den Haag dari segala tuduhan. Sebulan setelah menyelesaikan pendidikan di Belanda, Hatta kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Hatta disibukkan dengan menulis artikel politik dan ekonomi di Daulah Rakyat. Artikel tulisan Hatta diantaranya Soekarno ditahan, tragedi Soekarno, skip pemimpin. Semua itu ia tulis sebagai reaksi kerasnya sikap Soekarno yang ditahan oleh Belanda dan akhirnya dengan pengasingan Soekarno ke ND Flores. Hatta dan rekan-rekannya dari Partai Pendidikan Nasional Indonesia tiba di pengasingan yaitu di Tanah Merah, Bovendiguel atau Papua pada Januari 1935. Kapten Van Langen yang saat itu merupakan kepala pemerintahan di Bovendiguel menawarkan 2 pilihan pada mereka, yaitu bekerja pada Belanda dengan upah per hari hanya 40% dengan harapan bisa kembali ke daerah masing-masing, atau tetap menjadi buangan yang menerima makan innatural, enggan, tidak ada harapan kembali ke daerah asal. Jawaban Hatta, tak perlu ke Tanah Merah, menjadi kuli dan gaji hanya 40 sen saja. Pada 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerah Pearl Harbor. Setelah itu, Jepang mulai menguasai beberapa wilayah, termasuk Indonesia. Hatta dan Syahir yang berada di Banda Neira dipindahkan ke Sukabumi pada 3 Februari 1942. Pada 9 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Lalu pada 22 Maret 1942, Hatta dan Syahir dibawa kembali ke Jakarta dan bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta bertanya pada pihak Jepang tentang kedatangannya ke Indonesia, dan pihak Jepang mengatakan tidak akan menjajah Indonesia. Hatta ditawari kerjasama dengan jabatan penting, namun ia menolak dan memilih menjadi penasehat, lalu diberi kantor dan rumah.
Pada 22 Juni, BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9 yang beranggota Ir Soekarno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebarjo, A.A. Maramis, Abdul Qohar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abikusno Djoko Sujoso. Pada 9 Agustus 1945, bersama dengan Ir Soekarno dan KRT Rajiman Wedjodiningrat, Bung Hatta pergi ke Dalat, Vietnam untuk dilantik oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi sebagai ketua dan wakil PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh golongan pemuda, dan mereka membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, dan penculikan ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Penculikan ini dilakukan agar proklamasi segera dilaksanakan. Pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10, proklamasi kemerdekaan dibacakan. Berselang sehari, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta resmi menjadi wakil presiden mendampingi Bung Karno. Pada 12 Juli 1947, Hatta mengadakan Kongres Koperasi yang pertama, dan Bung Hatta ditetapkan menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Pada 21 Juli 1947, terjadi agresi militer Belanda I pada 29 Januari 1948 dengan Hatta yang saat itu menjadi Perdana Menteri menjadi Menteri Pertahanan pula. Pada tahun 1963, saat Presiden Soekarno berada pada puncak kejayaannya, Bung Hatta jatuh sakit dan perlu perawatan ke Swedia yang alatnya lebih lengkap. Pada 15 Agustus 1972, pada upacara kenegaraan di Istana Negara, Presiden Soeharto menyatakan bahwa Bung Hatta dianugerahi Bintang Republik Indonesia kelas 1. Setelah dirawat selama 11 hari di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada 14 Maret 1980 pada pukul 18.56, Bung Hatta meninggal dunia. Keesokan harinya, beliau disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57, Jakarta, dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Pada tahun 1986, saat pemerintahan Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 7 November beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Peran Bung Hatta merumuskan dan menandatangani naskah proklamasi. Selama di pengasingan, Bung Hatta dan Soekarno terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah keduanya setuju, Muhammad Hatta dan Soekarno dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi bersama Ahmad Soebarjo. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka harus ada pelaksanaan yang nyata. Kedua, mendampingi Soekarno. Setelah naskah proklamasi selesai disusun dan ditandatangani, Soekarno didesak oleh para golongan muda untuk segera membacakannya. Namun Soekarno tidak akan membacakannya jika Muhammad Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara dimulai, Muhammad Hatta akhirnya muncul dan mengikuti upacara bersama dengan Soekarno.
Muhammad Hatta mendampingi Soekarno selama pembacaan teks proklamasi berlangsung. Usai upacara proklamasi kemerdekaan dilangsungkan, Muhammad Hatta secara resmi dilantik sebagai wakil presiden. Ia mendampingi Soekarno sebagai presiden pertama sejak tahun 1945 hingga 1956. Setelah pembacaan proklamasi, Muhammad Hatta juga harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian nasional. Beruntungnya Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta, berbakat tekad dan kemampuan. Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik Belanda pada konferensi meja bundar. Akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan dari Belanda dan dunia. Pembelajaran yang bisa kita ambil adalah jiwa solidaritas, kesetiakawanan, pro patria dan primus patrialis, yang artinya yaitu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.